Oke, selamat datang di channel KDRT. Nah, di hari ini kita bertepatan ada di SCBD dan ini adalah event dari Road to Jakarta e-Prix. Nah, di sebelah gue ini adalah pembalap kawakan Indonesia, ya kan? Kawakan. Kawakan, karena apa aja udah dibalapin sama dia, ya kan? Awalnya memang dari simulator, dari sim racing. Bener nggak? Betul. Sim racing ya? Ya. Berarti nggak ada basic bener-bener kayak balap go-kart atau apapun, Tidak. tapi lo start dari sim racing. Betul. Dari sim racing menjadi real racer, ya kan? Dan prestasinya juga ada banyak banget. Kalian pasti tahu. Ramadianto. Oh, bukan. Bukan. Ramadianto siapa? Rama Baskoro, bukan. Bukan. Rama siapa nih? Ada Ramadhani Nurul, makanya dia bukan. gendut. Oke, Rama, kita panggil Rama. Nah, Ram. Jadi kemarin ini kan gua nih diundang nih untuk hadir di acara ini, ngikutin kompetisi yang All Star-nya nih. Ya. Nah, sebelumnya kemarin pas di Arta Gading gue juga nonton pertarungan sengit lo melawan Dava, gitu kan. Nah, gue juga sebenarnya masih awam banget tentang Formula E ini. Apa sih yang berbeda? Maksudnya kita ngomongin regulasi. Kalau kita ngomongin masalah engine, mobilnya udah pasti berbeda dengan F1. Nah, apalagi sih yang berbeda dengan F1 kalau untuk regulasi balap apa namanya, bukan balap simulator, balap Formula E-nya? Di e-sportnya atau nanti di realnya? Berbeda itu ya? Cuman beda yang attack mode dong. Oke, kita ngomong yang ini aja dulu, yang realnya. Realnya ya. Sebenarnya balapan sama aja lah ya dari ini. Cuman masalahnya sekarang kan ini menggunakan baterai bukan menggunakan bensin. Betul. Jadi mungkin setiap driver itu punya strateginya masing-masing untuk power delivery-nya gimana, biar gimana dalam satu race itu mobil mereka bisa selamat sampai finish dengan mungkin pace-nya masih bagus gitu kan. Oke. Dan juga ada tambahannya kayak attack mode gitu. Oke. Jadi di mana mereka harus menggunakan fitur itu. Jadi semacam kayak boost, baterainya bisa kayak dikilik mobilnya jadi kencang, tapi kayak harus mereka ngelewatin area luarnya dulu gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya justru jadi lebih menarik. Maksudnya menarik dan berbeda dibandingin F1 gitu ya. Betul. Ada trik-trik yang selain cuma pembalapnya harus punya driving skill, tapi juga harus punya strategi buat ngatur si baterainya tadi ya. Iya, benar banget. Dan kalau nggak salah tuh kalau kita nonton Formula E itu rata-rata setirnya sampai pada di blur. Iya. Karena terlalu banyak informasi di situ. Oh, gitu ya? Iya, karena kan mereka driver harus tahu, gue di tikungan ini pakai deploy berapa persen, mungkin di tikungan ini regeneratifnya berapa persen gitu. Sampai kan. itu kuncian yang harus dirahasiain. Iya, itu rahasia pabrik. Oke. Sampai tadi gue ngobrol nih, karena kan gue mau nyobain nanti kan, ikut balapan di kelas All-Star-nya nih. Sampai tadi Rama itu ternyata dia riset soal baterainya, punya catatan berat. Wah, gue bilang, nih dari kepada nyari, mendingan nanya ya kan. Untungnya karena berkompetisi sama Rama dikasih tahu. Tapi kalau gue berkompetisi pasti gue nggak dikasih tahu sama dia. Iyalah, diem-diem lah kita lah. Besok nggak ada yang ngomong. Bener. Jadi lo nanti race jam berapa? Besok balapannya. Oh, balapan besok, hari ini qualifying? Quali doang. Udah selesai? Udah tadi. Posisi ke berapa? Start? Karena kan mereka ada 10 rig ya, dan peserta ada 40, jadi ntar ada ganti-gantian? Ada grouping-groupingnya, Okay. ada keluar? Belum keluar. Oke. Cuman kalau tadi ngelihat overall, kayaknya 3 mungkin ya. 3? Ya, 1 si Bocah. Oh iya, bocah ajaib tuh. Bocah ajaib. Tadi ada 2 ada Alto, beda tipis tadi cuman beda 0,033, beda di ujung doang. Oke. Tadi juga di kualiku sebenarnya nggak terlalu bagus runnya. Tadi coba nyeting FFB ternyata kurang bagus. Tadi nyari gripnya nggak dapet, jadi tadi udah do the best aja lah. Cuman oke lah, tadi time-nya 1.04.533. Iya. Tapi gokil sih, ini gue salut banget ya sama event Formula E yang ada di Jakarta ini. Maksudnya ini pre-eventnya aja euforianya ini udah luar biasa gitu loh. Maksudnya kayak gitu tuh sebagai orang yang berkecimpung di otomotif tuh kayak yang wah gitu ya. Kalau dulu gue pernah nonton dulu DTM di Jerman waktu itu. Ya suasananya kayak gini, kayak festival. Jadi orang datang tuh nggak cuma nonton balapan, tapi mungkin ada show musiknya, ada mungkin makanan aja banyak banget. Terus kita ketemu orang-orang rame-rame, kayak pameran lah gitu loh. Nah, ini sebenarnya input ya Ram ya, buat kita yang kalau kita bilang balapan race-nya ya, race kita itu adalah ISOM. Ini nih sebenarnya bisa banget diimplementasikan ke ISOM dan jadi eventnya jadi lebih ramai dan lebih hidup lagi ya. Ya mungkin balapannya sekarang udah rame nih balapannya ya. Cuman mungkin outside-nya tuh loh, event pendukungnya kan kadang yang nonton kan nggak tentu ngerti balapan. Cuma pengen lihat, wih rame, dateng gitu. Dan ini nih sebenarnya, maksudnya
eventnya itu jangan pas pada saat eventnya doang. Harusnya ada pre-event yang kayak gini ya. Iya nih. Dan nggak mesti di sentuhnya gitu kan. Nggak mesti. Benar. Ini di mana nih, jauh dari sirkuit ini? Jauh dari sirkuit. Jauh dari sirkuit. Keren sih. Nah, nih kita doain si Rama besok balapannya. Mudah-mudahan hasilnya menyenangkan ya. lah, maksimal. Ya, siap kalau gitu. Nanti kita ngobrol lagi sama lain kayak Presley sama si Eric juga sebagai penyelenggara dari event ini. Siap. Oke, sekarang kita sudah sama Eric dan kalian udah pasti tahu kalau kalian sebelumnya ngikutin channel kita dan nggak pernah ketinggalan. Nih Eric owner dari Race Lab dan sekarang dia adalah sebagai organizer dari Road to Jakarta E-Prix. Nah, kita bakal ngobrol sama Eric tentang event Road to Jakarta E-Prix ini seperti apa. Bro, nih jadi konsepnya tuh seperti apa sih? Jadi di sini gue dan Presley dari James Phantom Iya. kita collab untuk bikin pre-event. Oke. Pre-event untuk bikin euforianya Formula E sebenarnya. Nah pre-eventnya bentuknya apa? Kita bikin bentuk semacam liga. Oke. Kayak anggaplah kayak ISOM, Iya. tapi bentuknya Formula E Iya. dan sim racing. Oke. Dibagi menjadi 5 ronde, campuran antara offline dan online. Oke. Nah ini sekarang lu sedang berada di finalnya nih. Oh, ini finalnya ya? Final. Oke. Final. Jadi ronde pertama kita online, Ya. online, terus offline yang di Arta Gading, Oke, itu offline ya kita itu bilang offline ya? ronde Iya. 3. Hari Rabu kemarin ada ronde 4 online, dan sekarang final roundnya kita offline. Wah, keren sih. Berarti ini hari ini apa nih? Hari ini belum final kan? Belum, Masih hari qualifying ini ya? qualifying. Besok baru finalnya. Betul. Aduh, Jadi keren emang banget. kita bikin kesempatan buat orang-orang lain juga. Iya. Yang dari luar daerah, kalau dia merasa dia ada fighting chance, Iya. silakan datang ke Oh, offline. oke. Ya kan? Berarti orang daerah pun bisa ikutan? Ada yang dari Bali, ada yang dari Riau. Oh ya? Iya. Gokil sih. Ada yang sengaja terbang, mungkin dia merasa akan balik modal, kita nggak tahu ya. Iya. Atau sekedar kumpul-kumpul. Iya, Ini iya. ada yang sengaja terbang untuk balapnya doang. Jadi memang era-era balap yang kalau kita bilang kayak balap simulator ini memang tagline-nya bisa dipakai tuh, tagline Nokia dulu tuh ya kan. United Connected Nation ya. people. Oh, apa Connected People, Connected people. sorry. United Nation. Connected People ya kan. Jadi dari manapun lo bisa terkonek dan balapannya itu ya oke sirkuitnya satu, tapi lo bisa balapan dari mana aja gitu kan. Dan lucunya banyak yang sebenarnya mereka nggak pernah ketemu di real life. Oke. Baru ketemu di event kita ini. Oke. Kemarin lucu, jadi oh lu ini. Oh, jadi seru banget ya. Jadi ya kayak mungkin sama kayak game-game e-sport yang lain Ya. kali ya, yang maksudnya Counter-Strike. mereka cuma komunikasi di layar gitu Ya, kan, ya. atau dengan alat komunikasi mereka, dan akhirnya dengan offline competition-nya mereka bisa ketemu dan akhirnya oh ini lo. Siap-siap kalau gitu. Nah ini kalau gua sendiri kan diundang nih sama lo sama Presley kan untuk hadir di All Star-nya. Nah kalau All Star-nya itu seperti apa sih bro? Nanti. Sebenarnya sama aja. Kita bikin formatnya kayak mereka balap, Oke. tapi orang-orangnya cabutan, kita pilih. Oke. Oh, ini boleh nih. Yuk coba ikut yuk. Buat lucu-lucuan lah nih ya. Ya buat bukan ramein lucu-lucuan, kalau lu mau Harus kompetitif juga serius boleh. nih. Nah, Yoi. boleh. Siap kalau gitu. Ada pride yang dipertaruhkan. Ada pride yang dipertaruhkan, bener. Jangan sampai kalah berarti ini, harus serius nih. Iya, nggak boleh Oke. Nah, terus apa namanya? Berarti sebenarnya ini kan gini bro, ini kan tadi gua ngobrol sama Rama kan. Jadi kalau gua ngelihat ya, kayak Road Jakarta to E-Prix ini sebenarnya adalah euforia yang sebenarnya harus dihidupin sama balap nasional kita juga. Ini keren banget gitu loh, konsep-konsep yang seperti ini. Dan bener kan menurut lo gimana bro? Maksudnya harus nggak balap nasional kita seperti ini? Kalau lu bilang harus atau enggak, mungkin ini lebih ke metode yang non konvensional ya. Iya. Karena ini ya buat orang lain ini asing gitu. Iya. Justru ini tuh sebagai pintu buat orang-orang yang nggak ngerti balap, Bener. nggak suka balap, biar mereka lihat. Bener. Kemarin tuh di Arta Gading kelihatan banget. Orang yang lewat berhenti untuk nonton. Bener. Ngerti nggak ngerti mereka Termasuk teriak. gue, sebenarnya karena Iya. gue nggak rencanain di situ. Mereka ngerti nggak ngerti teriak. Iya. Karena Fight-nya- euforianya hidup ya kan? Bener. Orang kebawa dengan euforia kompetisinya. Iya. Gitu. Apalagi di final lap yang ada apa namanya final lap battle kayak gitu kan tuh seru banget gitu Istilahnya kan? mobil dempet-dempetan. Bener. Lu ngerti nggak ngerti balap, seru. Seru. Iya kan? Bener. Orang nungguin, wah ini kapan tabrakan nih? Bener. Jadi harusnya ini yang dihidupin. Benar. Nah ini mudah-mudahan dari penyelenggara balap nasional kita ada juga event-event seperti ini yang ya kita bilang nggak mesti pada saat eventnya gitu bro. Harus. Ya. Karena kan harus ada, kita bilang woro-woro lah nih ya. Maksudnya road to event gitu kan. Nah mudah-mudahan kedepannya juga di balap ISOM ataupun balap lainnya event-event seperti ini juga bakal diadain. Ya udah nih, gua harus siap-siap nih kayaknya nanti sebentar lagi sesi praktis sih bro ya buat gue ya.
Siap kalau gitu. Thank you loh undangannya. Welcome to the live stream and we're about to watch. Akan menonton pertanding atau balapan dari All Star Race yang mana ada 10 pembalap yang sudah kita list, sudah kita undang. So this is the track information. Jakarta International E-Prix Circuit. Panjangnya 2,3 km dengan arah clockwise. And the turns, the total turns or the corners atau jumlah tikungannya ada 18 tikungan ya. Jadi jumlah tikungannya ada 18. Sebentar lagi kita bakalan official practice. Tapi masih belum tahu waktunya berapa karena ini kayak agak delay. Yang tadinya katanya practice 10 menit, tapi belum tahu. Jadi ada kemungkinan practice-nya cuma sebentar, kemungkinan bisa dapat cuma sekitar 5 menit. Nah, sedangkan gue juga jujur aja gue nggak ada experience sama sekali untuk di track ini, apalagi bawa Formula E. Jadi ya kita lakukan secara maksimal aja. Belum lagi tadi ternyata line up-nya ada pembalap simulator beneran, ada Pirelli. Wah, pembalap-pembalap top semua. Jadi gak gampang lah buat buat di posisi ke-1. Cuma tetap kita harus optimis. Mudah-mudahan kita bisa podium. Oke, ini sebentar lagi kita bakalan start. Susah banget bawanya. Beda banget, totally beda, mesti butuh adaptasi. Mesti bener-bener banyak belajar nih rata-rata yang udah di line depan. Udah duluan sering latihan, udah tahu juga sirkuit Ancol udah kayak gimana. Gua bener-bener nol, nggak tahu sama sekali. Jadi ya udah kita maksimalin aja. Sekarang grid di 10 alias paling belakang. Mau gimana lagi? Ya udah kita coba aja. The race is about to begin. Let's go, let's go, let's go. 30 seconds and they're going to start. The light is about to go out and then we will count down bersama. Okay, here we go again. The Jakarta International E-Prix Circuit lagi. The All-Star Race is about to start. It is the lights is out. We go green. He's gonna start the race. Presley Martino is really fast, coming into the first turn into the right, and he's gonna be as the winner. But he's now. We got Presley Martino. Another driver squeezing in from the inside of the right turn. Really fast. Presley Martino kencang sekali, memberikan yang terbaik, squeezing it through and letting it really fly in front. Presley Martino. Oh, lumayan side by side, ada wheel to wheel between Presley Martino dan Vettel. Vettel mencoba untuk masuk. Apakah Presley Martino akan diambil? Oh, baru aja selesai dan ternyata kita bertahan di posisi ke-10. Posisi terakhir, nggak apa-apa. Karena emang ini tujuannya emang gua juga buat fun, supaya kenal juga. Ternyata nggak gampang bawa Formula E, jadi apalagi untuk di simulator, jadi butuh waktu banget. Kalau gua kayaknya butuh seharian kayaknya main ini, supaya lebih kenal lagi karakter mobilnya. Karena memang gak gampang ya simulator ya, dalam artian ketika kita mau balap simulator itu muscle memorinya itu masih kebangun. Nah jadi tadi posisi 1 kayaknya Presley tadi Re. Tapi ya udah oke, kita Presley dan ya yang menang balik lagi pembalap simulator. Mobilnya gimana? Ya udah nanti abis ini kita bakalan ngobrol sama Presley. Oke, ini para pembalap hari ini. Di sebelah gue juga pembalap kawakan. Iya. Perol, gimana rasanya bro? Ternyata seru sih. Gue baru bener-bener baru kali ini gue nyobain balap simulator. Ternyata fun-nya dapat banget sih. Fun-nya dapat banget dan nggak segampang yang kita lihat. Kalau mungkin kalau orang lihat kayak gampang, ternyata gue sendiri yang pembalap aja masih kesusahan gitu loh. Benar. Kayak gini gitu. Apalagi juga mobilnya juga agak beda gitu Iya, kan. Buat, iya. Maksudnya muscle memory kita tuh masih benar-benar kebangun lah ya. Iya, udah kayak gitu. Abis itu yang kedua kita nggak dikasih waktu latihan itu cuma 20 menit tadi kan. Bener, bentar Itu banget. sih Susah banget ya. Tapi seru. Tapi jadinya yang kan pada banyak juga yang latihannya cuma bentar-bentar sama kayak kita kan. Jadinya itu
Jadi tinggal cepet-cepetan doang sih siapa yang lebih cepet Nyerap ya? nyerapnya Ya. duluan udah gitu doang sih. Tapi seru, overall seru. Siap kalau gitu. Berarti tadi lo posisi ke 5 apa ke 6 ya? Kalau Kelima ya. kelima. Susah banget ya, udah di depan udah tabrakan satu, ya kan, mundur lagi. Mundur lagi. Siap kalau gitu. Ya udah, thank you bro. Siap. Oke. Nih kita ngobrol sama Presley. Bro, juaranya nih berarti nih. Kalah gua Ya kan? Gue dari awal tuh udah feeling udah nggak bener nih dia main ya kan. Jadi gimana nih, ceritain dikit nih tadi Giring. Nih oke, gue duluan nih cerita sama lo ya. Jadi kan first experience gue ngerasain memang bener-bener offline balap simulator ya gitu kan. Seru ya? Seru banget, seru. Terus belum lagi dalam artian ya memang simulator itu butuh bener-bener kayak yang ya sedikit berbeda lah ya bro. Maksudnya adaptasinya itu mesti banyak gitu kan supaya ibaratnya itu muscle memorinya kebangun gitu kan. Nah, tadi ceritain sedikit dong tentang balapan tadi gimana kalau lo sendiri? Sebenarnya yang gua nggak nyangka itu kita di dalam headset bisa denger crowd-nya ya. Iya bener. Terus bisa lihat Rame banget ya LED-nya Final Lap tadi ya. Jadi sebenarnya pressure-nya ada ya. Kan gue dari kemarin kan lihat kan pembalapnya balap gitu. Gue nggak nyangka se-pressure apa gitu di depan semua orang. Terus pas lu nyalip mereka cheering gitu. Wow, udah bisa experience semuanya. Jadi ya really fun sih dan happy to share the race with you bro. Iya fun lah, juara satu gimana Kedua tadi. Oh kedua. Jadi satu berapa? Siapa tadi? Clio? Si Mike tadi. Oh si Mike. Oke. Iya. Tapi kita juga nggak nyangka ya. Maksudnya pas sudah leading ke depan ada crash lah apa semuanya. Ada mundur semuanya. lagi gitu kan. Ya, sebenarnya kayak balap beneran, cuman kalau balap beneran kan kita mungkin bisa lebih fokus ya. Benar, karena kan benar. kita ada lebih banyak G-force, banyak senses. Iya. Oh ini kan kita bener-bener visual, Benar, terus benar. habis itu bener-bener pakai steer kan. Benar. Jadi kita ke distract-nya lumayan gampang tuh. Benar. Jadi kita mau oversteer, kita tangkapnya telat gitu. Benar. Kalau di beneran kan kita bisa nangkapnya lebih Iya awal benar. gitu. Jadi kalau kayak balap beneran itu sensor motorik kita tuh lebih cepat responnya Benar, gitu kan. iya, Karena iya. kita ngerasain semuanya tuh. Benar. Gitu. Kalau ini kan cuma kayak kita ngerasain di tangan sama visual Iya, kita aja. makanya agak susah tapi ya yang penting kita have fun lah di sini. Benar, Have fun kan yang penting. Gua thank you banget udah diundang kemarin. Ini fun banget. Sukses acaranya. My honor for you to be Siap here. kalau gitu. Ya udah buat kalian yang suka sama video kita silahkan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram JMX Phantom, Race Lab, dan Instagram KDR Team 22 ya kan, Corona Racing Team, dan gue Ican Direct 99. Begitu juga dengan Rintan Hanif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.